Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini kembali. Saya berdoa semoga kita semuanya termasuk orang-orang penghuni syurga nantinya. Hari ini memasuki hari keempat Ramadan 1441 Hijriah. Semoga semua tilawah, sujud, rukuk dan puasa kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, walaupun kita harus berdiam diri di rumah. Dalam kondisi pandemi ini, sekalipun kita harus mengisolasi diri, kita tidak kehilangan kebahagiaan. Kita tidak kehilangan bagaimana caranya membuat diri kita bahagia, saudara kita bahagia, orang tua kita bahagia. Mungkin teman-teman di Indonesia sudah hampir 1 bulan ya melakukan karantina di rumah atau berdiam diri di rumah. Kami di Jepang sudah hampir 2 minggu melakukan karantina di rumah masing-masing atau kita tidak diizinkan untuk ngampus setelah pemerintah Jepang secara resmi mengumumkan seluruh provinsi di Jepang dalam kondisi gawat darurat. Maka saat itu juga pihak kampus, dalam hal ini Kanazawa University tempat kami kuliah, mengumumkan melalui email ke seluruh muridnya agar tidak datang ke kampus, sekalipun untuk melakukan eksperimen. Jadi kami sudah hampir 2 minggu di rumah dan melakukan pekerjaan, melakukan apapun seperti belajar dan juga menulis, semuanya di rumah. Coba kita ingat kembali teman-teman, mengingat masa-masa sebelum wabah ini datang. Kita masih bisa ngumpul mungkin dengan teman-teman kita, pergi ke sana kemari untuk urusan sekolah misalnya, kuliah ataupun kerja. Tapi saat ini Allah mengkarantina kita semuanya, dimanapun berada, di seluruh dunia, seluruh negara di dunia ini sudah mengalami hal yang sama. Dalam hal ini, ada yang melakukan karantina sendirian, atau maksudnya berdiam diri sendirian di rumah karena tidak memiliki sanak saudara. Ada juga yang bersama keluarganya dan juga kerabatnya. Bagi kamu yang sedang sendirian, jangan bersedih kawan, karena kita datang ke dunia ini juga sendirian sebenarnya. Kita datang, kita dilahirkan dari rahim ibu kita sendirian. Kelak kita juga menghadap Tuhan kita juga akan sendirian. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini selama kita hidup. Jadi tidak apa-apa kawan. Karena wabah ini nampaknya juga belum berhenti, tapi kita terus berdoa ya. Semoga ini segera berlalu lebih cepat. Maka di podcast kali ini aku ingin membahas tentang ini, yaitu tentang puasa yang kita lakukan saat ini di bulan Ramadan dan juga tentang virus yang melanda atau mewabah di seluruh negeri, yaitu virus corona. Dan juga mungkin aku akan sedikit hubungkan dengan jurusanku saat ini, yaitu tentang kualitas udara. Jadi kita bisa ngasih judul di podcast ini, yaitu tentang puasa, tentang corona, dan juga tentang udara. Teman-teman semuanya, ini mungkin pengalaman pertama kita semua ya, bahwa kita tidak bisa menikmati ramainya suasana puasa. Tahun lalu mungkin kita ingat, ketika menjelang puasa, kita masih bisa nih ngajak keluarga mencari hidangan berbuka, entah itu di pasar, di mall, ataupun di tempat lainnya. Atau kita juga bisa reunian bareng teman SD, SMP, SMA, ataupun kuliah, buka bersama sambil mengingat kisah-kisah lama. Ini yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak dan juga remaja, di mana berbuka puasa bersama teman seperti sudah sebuah kewajiban seperti itu. Karena di masa-masa inilah kita akan bertemu teman kita yang sudah tidak ketemu misalnya dalam setahun terakhir, bahkan ada 2 tahun, 3 tahun, dan kemudian kita saling bertegur sapa kembali dan menjalin silaturahmi. Namun saat ini kita tak bebas untuk bersua di dunia nyata. Tapi alhamdulillah zaman juga sudah tak sama. Kita masih bisa bersua, masih bisa bercengkerama, melakukan canda tawa dan semuanya, sekalipun hanya melalui dunia maya.
tidak apa-apa kawan. Rindu, iya kita rindu dengan suasana itu. Kita rindu dengan gimana hangatnya suasana saat itu, gimana ramainya kondisi saat itu. Tapi bukan hanya itu yang kita rindukan. Kita juga ingat ketika azan terdengar, azan sholat isya misalnya, atau azan sholat subuh terdengar dari masjid dekat rumah kita. Kita seketika bersegera, kemudian kita ajak orang tua atau orang tua mengajak kita dan saudara-saudara lainnya. Kita bersama-sama melangkah ke masjid, menunaikan ibadah. Di dalam perjalanan kita bersua teman-teman kita, orang tua kita bertemu dengan teman-temannya. Akhirnya timbul silaturahim yang sangat menghangatkan, suasana yang sangat hangat, yang sangat damai di bulan Ramadan. Dan juga pada saat sahur, aku tuh masih ingat banget dulu, pada saat kecil dulu, di kampung, saya sama teman-teman itu membangunkan warga kampung itu dengan keliling kampung, membawa pentungan untuk menghangatkan suasana sehingga orang-orang di kampung itu terbangun dan melakukan sahur seperti itu. Indah untuk dikenang. Tapi mungkin saat ini anak-anak di kampung juga tidak bisa melakukannya karena berita terbaru yang saya dengar dari kampung saya bahwa di kampung saya juga walaupun itu terpencil sekali di pelosok Sumatera Barat, mereka melakukan hal yang sama di kota-kota. Mereka juga tidak bebas untuk bersua satu sama lainnya. Jadi kehangatan antar warga juga sudah semakin terbatas. Kita mungkin di kota kita masih bisa ya. Kita masih bisa melalui dunia maya, kita masih bisa video call dengan teman kita. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di pedesaan? Mereka tidak punya akses untuk internet, sedangkan mereka disuruh dan dianjurkan untuk tidak saling bertegur sapa, seperti itu. Mungkin kesendirian atau kesepian yang mereka rasakan itu lebih berat dibandingkan apa yang kita rasakan di kota-kota. Jadi jangan pernah mengeluh, kawan. Jadi sebenarnya banyak hal indah yang tahun ini kita tidak bisa rasain kembali, kita tidak bisa alami kembali. Semoga ini semua tidak pernah mengurangi semangat kita untuk terus melakukan ibadah dan berbuat kebaikan semaksimal mungkin, sekalipun dalam kondisi keterbatasan. Namun, kita juga tak boleh hanya bermodalkan semangat juga, karena kita juga harus merenung, apa sebenarnya maksud Allah mengirimkan makhluk kecil ini? Mengapa ini terjadi pada kita? Mengapa ini terjadi di tahun 2020? Mengapa ini terjadi di zaman kita? Pertanyaan ini harus muncul dalam benak setiap manusia, kita juga semua yang ada di sini, bahwa ini sebagai tanda bahwa kita tidak sepenuhnya lalai terhadap tanggung jawab yang sudah Allah berikan di dunia ini. Jadi Allah mengirimkan makhluknya, virus corona, makhluknya yang bahkan tak kasat mata, kecil, tapi bisa mengacaukan kehidupan kita manusia. Sekarang ekonomi kita macet, kita saling curiga, ibu dan anak harus terpisah misalnya. Apa sih sebenarnya maksud semua ini? Apakah kita sudah terlalu jauh melenceng dari tujuan penciptaan kita? Apakah kita sudah terlalu pongah melanggar aturan Allah? Apakah kita sudah terlalu angkuh, terlalu sombong dari pencapaian yang kita raih? Kita merasa kita bisa sukses karena diri kita sendiri. Kita mengesampingkan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali, kawan. Teman-teman, masih ingat juga kan? Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ini ataupun pernah mempelajari ini tentang tugas kita di muka bumi ini. Semoga teman-teman tidak lupa apa amanah yang Allah berikan untuk kita, sehingga kita dilahirkan dan diturunkan ke muka bumi ini. Tidak lain hanya untuk mengabdi dan bersujud kepadanya sebenarnya. Tidak banyak. Kita di muka bumi hanya untuk mengabdi dan menjadi khalifahnya untuk mengurus bumi ini. Lalu, apa kita semua sudah melakukan tanggung jawab kita? Saya tidak yakin. Bahkan saya sendiri juga tidak yakin apakah saya sudah melakukan tanggung jawab saya. Jadi mari kita merenung sejenak. Mari juga kita berhenti saling menyalahkan. Saat ini
entah di dunia maya ataupun di dunia nyata, entah di Indonesia, entah di sekarang di tempat kami tinggal, semuanya saling menyalahkan. Yang muda menyalahkan yang tua menyalahkan yang muda, yang miskin menyalahkan yang kaya menyalahkan yang miskin, rakyat menyalahkan pemerintah, dan pemerintah menyalahkan rakyat. Semuanya saling menyalahkan. Jadi, pendapat saya, dan juga saran saya, ayo kita berhenti saling menyalahkan. Kita stop menyalahkan pemerintah. Kita juga stop menyalahkan pejabat, dan juga para pengambil keputusan. Seberapa pun keputusan yang mereka lakukan. Karena mereka juga terpilih karena kita, kan? Jadi siapa sebenarnya yang salah? Jawabannya kita semua. Kita semuanya salah. Ini saatnya kita harus merenung. Ini saatnya kita harus memikirkan. Apa peran kita untuk memperbaiki keadaan ini? Sekalipun kecil tidak apa-apa. Yang penting bisa memberikan manfaat. Karena Allah akan menghitungnya kelak di akhirat. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Contohnya mengubah kebiasaan buruk kita. Kita coba mulai hidup bersih. Dan kemudian kalau kita sudah bisa hidup bersih, kemudian kita hidup membersihkan. Contohnya membersihkan tempat kita tinggal, menjaga tempat bumi kita berpijak. Bukankah selama ini bumi terlalu menderita dengan sikap kita manusia? Kita seakan tak tahu arti berterima kasih. Padahal alam ini sudah memberikan kita banyak hal, memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Udara yang bersih misalnya, matahari yang hangat, senja yang indah, bulan yang terang, bintang gemintang. Alam ini terlalu baik, mentoleransi pelampauan batas kita, manusia. Maka dengan adanya virus corona ini, kita juga ditegur oleh Allah kalau kita sadar, kalau kita mengerti, kalau kita mengambil pelajaran. Bahwa kita bukannya menjadi khalifah di muka bumi ini, malah kita menjadi perusak. Bukannya terlalu jelas bagi kita. Manusia yang berlomba-lomba, negara-negara berlomba-lomba untuk menjadi negara yang maju, tapi mengesampingkan kondisi alamnya. Industri dibangun, transportasi semakin banyak, tapi alam dijarah, dan akhirnya polusi udara ada di mana-mana. Apakah kita pernah berpikir, mungkin bumi sudah capek dengan tingkah pongah manusia, dengan semua aktivitas manusia yang menjarahnya? Makanya mungkin Allah mengirimkan wabah ini, sehingga aktivitas kita pun terhenti, industri stop, transportasi dibatasi, sehingga bumi bisa kembali untuk memperbaiki dirinya. Dan Allah juga memperlihatkan kepada kita, tanpa zikir kita, tanpa sholat kita, tanpa zakat kita, tanpa sedekah kita, Allah tetap bisa menunjukkan kemahakuasaannya, bahwa Allah tidak butuh kita, kitalah yang butuh Allah. Bahwa bumi tak butuh kita, kitalah yang butuh bumi. Bumi hanya butuh Allah, dan kita juga seharusnya hanya butuh Allah. Semoga kejadian ini memberikan kita banyak pelajaran, kawan, untuk tetap hidup selaras dengan alam, untuk tetap baik berinteraksi dengan manusia, untuk tetap dan harus mengerti tanggung jawab kita sebagai makhluk ciptaannya, sebagai khalifah dari Allah di muka buminya. Semoga kita bisa, kawan, bersama dalam ketaatan.